Ya, shalom Bapak Ibu sekalian. Ini kita sudah mundur beberapa waktu. Kalau kita nunggu siapa gitu ya, nunggu hujan ya hujan nggak berperasaan. Ya nantilah kira-kira ya. Kita akan mulai untuk sesi kita yang hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapak Surgawi, kami sungguh menyerahkan di dalam tangan Tuhan setiap rancangan program harapan cita-cita kami yang akan kami bicarakan supaya kami semua mengerti tentang panggilan yang Tuhan tetapkan di dalam hati kami, supaya gereja ini boleh bertumbuh, kami bisa bekerjasama untuk melayani Tuhan, memperluas kerajaan Allah sesuai dengan ladang karunia, talenta, panggilan yang Tuhan percayakan bagi kami. Kiranya Engkau sungguh berkuasa atas hati, hidup, dan panggilan kami, supaya Tuhan memakai kami luar biasa, dan hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan dari awal, pertengahan, hingga akhir sesi yang kedua ini. Kami hanya mohon pertolongan Tuhan, supaya kami bersatu hati untuk boleh melayani-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, saya menyiapkan dua materi. Materi yang pertama dalam bentuk PPT. PPT itu nanti akan di-sharekan di Zoom. Kemudian Bapak Ibu, saya menyiapkan materi yang dalam bentuk MS Word. MS Word itu isinya termasuk materi yang sudah saya bicarakan minggu lalu, ya. Di situ mulai dari hakikat, kemudian moto, visi misi, nilai, lalu tema-tema besar, tema khotbah sepanjang 12 tahun. Mulai tahun ini, tahun pertama sampai tahun ke-6, itu berarti tahun berapa ya? 6 tahun dari sekarang, 2009. Nah kemudian 2010 sampai, 2010, kok mundur lagi ya? 30 sampai dengan 36. Jadi saya sudah siapkan topik 12 tahun dari sekarang. Nah 12 tahun itu sangat singkat Bapak Ibu. Biasanya gereja akan membuat satu visi misi untuk 30 tahun. Pak kesuwen Pak, selak mati. Loh tidak apa-apa. Masalah mati maupun hidup itu bukan urusan kita, kan gitu toh. Tapi masalahnya kan gini, gereja ini akan tetap ada meskipun kita tidak ada. Betul apa benar? Nah itu dia. Gereja akan tetap ada, kerajaan Allah akan tetap ada meskipun kita sudah tidak ada. Karena itu yang penting adalah kita memikirkan yang terbaik, kehendak Allah, kepentingan kerajaan Allah, panggilan Allah, supaya gereja ini arahnya jelas. Kemudian kalau kita tidak sanggup lagi sampai di sana, minimal generasi di bawah kita itu tahu visi misi yang mengegulkan itu justru anak cucu kita. Begitu kira-kira. 12 tahun mah pendek gitu ya. Untuk diet aja mungkin ya, 12 kilo lumayan lah. Jadi 1 tahun 1 kilo itu lumayan ya. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu. Oke. Nah, saya tidak akan berpanjang lebar menginformasikan tentang capaian-capaian detail-detailnya. Karena nanti Bapak Ibu, saya berharap setiap gereja mencoba mengkalkulasi semua kebutuhan urgensitas dari setiap konteks, contohnya Keraksaan, Lumajang, Probolinggo, sesuai dengan kebutuhan masing-masing, lalu merumuskan tujuan yang perlu dan urgen untuk dicapai. Tetapi saya sudah menyertakan beberapa contoh di sana. Berapa halaman ya situ ya? Lumayan banyak halaman. 1, 2, 3, 4. Nah, lumayanlah di situ banyak halaman. Saya hanya menyediakan contoh kira-kira apa yang akan dipilih oleh majelis tahun 2023 untuk dipenuhi. Ya, nanti MS Word-nya bisa ditayangkan, tapi sekarang kita masuk di sini dulu. Nah, sebelum itu Bapak Ibu izinkan saya untuk menyampaikan filosofi pelayanan. Saya sudah membagikan di grup jemaat. Kenapa filosofi pelayanan itu sangat penting Bapak Ibu? Filosofi pelayanan itu adalah satu rel. Kalau saya mengibaratkan, gereja kita adalah kereta api
visi misi yang saya paparkan kemarin, termasuk nilai-nilai, termasuk filosofi, itu berarti kereta api sudah ada di relnya. Paham ya Bapak Ibu ya? Karena kita tahu tujuannya ke sana, tetapi kita belum jalan. Hanya saja kita sudah menempatkan diri di rel, belum start, tapi di rel. Nah, lalu malam ini capaian-capaian itu berarti sudah mulai jalan. Tahun ini kepengurusan majelis yang baru itu sudah akan memilih, ini bisa kita lakukan tahun 2023. Oh ini skip, ini 2024 aja, nggak apa-apa. Semua yang saya tuliskan di sana atau hal-hal baru yang Bapak Ibu temukan sesuai dengan permasalahan unik gereja masing-masing, silakan ditetapkan, silakan itu nanti dicapai, diperjuangkan. Gitu ya. Saya hanya memberikan contoh-contoh sedikit saja dari materi yang saya bagikan kepada Bapak Ibu. Nah, kita kembali kepada filosofi pelayanan. Filosofi pelayanan Bapak Ibu, saya mau katakan, ini sangat penting. Termasuk kemarin saya memberikan nilai-nilai. Nilai-nilai itu adalah apa yang kita pertahankan selama kita melayani. Masih ada dedikasi, keterbukaan, kemudian kebersamaan, attitude. Attitude itu gampangnya sikap atau karakter. Bagaimana kita menjalani pelayanan-pelayanan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang kita anut. Dan ini kiranya membentuk satu budaya. Apa bedanya dengan filosofi pelayanan? Nah ini apa bedanya? Kalau nilai-nilai Bapak Ibu, kita sama-sama pertahankan dalam pelayanan, kalau Anda kata ada perbedaan pendapat, maka nilai-nilai itu akan kita pertahankan. Oke, yang penting kebersamaan. Nah, yang penting keterbukaan dan seterusnya. Nah, filosofi pelayanan itu terkait dengan sikap hati, cara pikir, perspektif memandang pelayanan. Makanya di dalam filosofi pelayanan Bapak Ibu, saya informasikan, 1, Allah dan perspektif pelayanan, 2, komunitas dan pertumbuhan rohani dalam pelayanan, yang ketiga komunitas dan relasi para pelayan, yang keempat pelayan dan manajemen pelayanan. Saya memberikan 4 poin itu. Saya berharap Bapak Ibu ini yang kita hidupi secara pribadi. Secara pribadi. Jadi yang nilai-nilai itu komunitas kita perjuangkan, kemudian yang filosofi pelayanan itu untuk kita secara pribadi. Nah, siapa yang belum membaca filosofi pelayanan? Terima kasih. Sudah. Gimana, ada pertanyaan? Daripada saya baca, Bapak Ibu ya. Pilih mana, saya baca atau Bapak Ibu tanya? Yang ada di Zoom boleh tanya, kalau sudah membaca filosofi pelayanan. Ada pertanyaan? Ya. Jadi begini, nanti kita punya waktu 15 menit. 15 menit membahas filosofi pelayanan, baru sesudah itu kita masuk ke capaian program kerja ya. Saya akan bacakan dulu bagi Bapak Ibu sekalian. Oke. Allah dan perspektif para pelayan. Oke, bisa tenang teman-teman? Allah dan perspektif para pelayan. Ini berbicara tentang Tuhan dan kita. Allah yang memiliki segalanya, bahkan dalam hal melayani. Allah telah melibatkan kita, bukan membutuhkan. Seringkali gereja, ada orang-orang yang mengatakan begini, kalau nggak ada aku, gitu. Memang kenapa kalau nggak ada lo? Iya nggak rame, kira-kira gitu ya. Kalau nggak ada aku, nggak mungkin begitu. Itu berarti orang yang arogan. Bapak Ibu, selama pelayanan, para rasul, bapak-bapak gereja, ketika dia sendirian, Allah bisa menghadirkan siapa saja untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Andai kata ada orang-orang yang arogan, menolak pelayanan, bahkan firman Tuhan mengatakan batu-batu itu bisa dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Permasalahannya adalah,
kita harus memiliki kerendah hatian, menempatkan siapa kita di hadapan Allah. Bukan Allah yang butuh kita, tapi sebenarnya karena kita sudah ditebus, kita sudah diselamatkan. Sebenarnya dalam hal pelayanan kita yang butuh Allah. Betul apa tidak? Itu masalahnya. Nah, ini menjadi perspektif kita berpikir. Berkat Tuhan dan penerimaan orang dalam pelayanan hanya bonus, bukan fokus. Artinya begini Bapak Ibu, pada saat kita bisa melayani, itu kemurahan Tuhan. Anugerah bagi kita, bukan fokus kita. Melayani Tuhan, kesetiaan bukan masalah durasi. Kadang-kadang ada orang Kristen sombong begini, aku sudah melayani di sini 50 tahun, wah berarti saya sudah tahu asam garam. Bapak Ibu, kesetiaan itu tentang optimalisasi. 50 tahun pelayanan sudah optimal atau tidak? Bapak Ibu, seluruh Alkitab mengajarkan orang Israel, orang Kristen, bahkan ilustrasi yang dipakai oleh Yesus pada waktu kita membahas tentang talenta, 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Ini berbicara tentang optimalisasi, bukan durasi. 5 dapat 5, optimal. 5, kapasitasnya itu 5, tapi menghasilkan 2, itu tidak optimal. Tidak berbicara tentang hati yang jahat. Orang yang dapat 1, tidak bermaksud untuk ngemplang uang itu, talenta itu. Tidak bermaksud loh. Hanya menyembunyikan, tidak melakukan apa-apa. Tetapi Tuhan menilai itu sebuah kejahatan. Gitu ya. Jadi intinya Bapak Ibu, seberapapun Bapak Ibu pelayanan di sini, termasuk kita nanti melayani bersama-sama, kata kuncinya bukan berapa lama, tetapi seberapa optimal kita memberi diri. Jerih lelah dan segala kehormatan dalam pelayanan adalah sebuah kehormatan, bukan pengorbanan. Kadang-kadang kita sudah merasa diri berkorban. Aku persembahan tiap bulan, aku perpuluhan tiap bulan, aku sudah memberikan waktuku, keringatku, pikiranku. Kadang-kadang kita merasa sudah berkorban. Bapak Ibu, kadang-kadang kita perlu lihat bahwa pada waktu Tuhan memakai itu semua, itu adalah kehormatan. Kenapa? Karena kita bisa mempersembahkan diri. Jangan merasa berkorban. Oke, utang-utangan. Boleh. Kalau andai kata kita ngomong ngutangi Tuhan, kira-kira hutang kita pada Tuhan lebih besar apa lebih kecil dibanding hutang Tuhan pada kita? Hutang kita pada Tuhan sangat besar. Itu dia. Jangan terbuai dan bangga atas segala pengorbanan dan hasil pelayanan. Aku dulu ini itu, dulu gereja ini itu. Please Bapak Ibu, kelemahan gereja adalah ketika membangga-banggakan dulu ini itu. Kadang-kadang kita hidup dalam zona nyaman itu, tetapi kita tidak realistis. Zaman berubah, tantangan berubah. Kita mau bangga-bangga seperti itu, tantangan sudah lain. Jadi, tapi ya ada apa ya? Ada uniknya gitu Bapak Ibu ya. Kalau sampai ada gereja atau ada orang-orang yang mengatakan dulu, itu artinya dia sudah tua. Cuman itu aja keunikannya. Sudah tua berarti. Makanya kalau saya ada orang yang selalu cerita dulu, ini, itu. Oh saya paham ya memang harus tua gitu aja. Enggak penting banget. Ya tapi ya itulah. Kadang-kadang kesombongan manusia terletak di situ. Sebab kalau kita ngomong tentang pengorbanan kita dan hasil pelayanan kita, Kristus jauh lebih peduli atas gerejanya daripada kepedulian kita. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Cinta kita pada gereja ada batasnya. Tantangannya belum tentu bisa kita lewati. Tetapi kalau Yesus mencintai kita, mencintai gereja-gerejanya, orang-orang yang dipercayakan itu total sejak dari semula bahkan. Nah inilah yang harus kita pahami. Jangan merasa diri paling cinta, DNA aku GKA. Bahkan saya beberapa kali ya ketemu, saya ini kalau saya menyebutnya itu, aku ini GKA banget. Dari kecil GKA, mamaku GKA, ini GKA. Ada menyebut merek lain.
Contohnya, aku ini GKT banget, ini, aku ini GKI banget, aku ini GKJW banget. Kadang-kadang merasa DNA-nya itu seperti itu. Bapak Ibu, kita harus lihat sebenarnya bukan itu yang perlu kita banggakan. Ya, karena sebenarnya tetap bukan masalah merek atau DNA kita. Karena sebenarnya kebanggaan pengorbanan kita tidak sepadan dengan pengorbanan Yesus. Bahkan karunia, jabatan, pelayanan tidak mendefinisikan siapa kita selain sebagai hamba. Mohon maaf Bapak Ibu. Seringkali ini masih saya temukan untuk beberapa tahun terakhir, merasa bahwa yang namanya majelis itu, wah kehormatannya lebih tinggi. Beberapa tahun yang lalu, 2014, 2015, masih mengatakan begini, majelis pengurus sudah memberikan kapasitas kepada Kak Rodi. Kami sudah penuhi semuanya. Kak Rodi harus memperjuangkan semua yang kami tuntut. Saya tanya, posisi hamba Tuhan itu di mana? Mereka menganggap hamba Tuhan itu semacam staf, karyawan. Bahkan saya pernah mendengar sendiri, mungkin kalau dalam konteks kita gitu ya, mungkin hamba Tuhan itu dikategorikan seperti staf kayak Bu Nini, kayak Yudi Ong, mungkin kayak Pak Hadi. Bapak Ibu, saya mau katakan tidak. Itu salah besar. Kita sinergi. Sinergi itu melibatkan panggilan dari hamba Tuhan, kemudian melibatkan orang-orang yang terpanggil untuk melayani bersama-sama, nggak ada yang lebih tinggi, lebih rendah. Sistem gereja dibangun, itu karena memang berdasarkan konteks kebutuhan. Tetapi kalau kita lihat dari sisi konteks ajaran gereja mula-mula, rasul yang mentahbiskan penatua. Ada satu hal yang unik di sana. Tapi ini bukan permasalahan, ayo tinggi-tinggian. Bukan itu yang saya maksud. Saya sudah khotbahkan, kita hamba Tuhan, majelis, karyawan, semuanya hamba. Nah, kacamata itulah yang kemudian kita pakai untuk melayani. Kita semua adalah hamba. Saya hamba, kita hamba. Jangan sampai kemudian dalam posisi status hamba di hadapan Tuhan, lalu saling meninggikan diri. Saya tidak mau itu terjadi di sini. Dan itu cikal bakal rusaknya gereja. Ya, kita bisa beda pendapat Bapak Ibu. Tapi silakan berikan argumentasi. Baik yang ada di sini maupun yang ada di Zoom. Dan pengalaman saya, gereja yang semacam itu, gereja yang mungkin diberkati secara finansial, fisik, uang, tetapi tidak diberkati secara rohani. Orang-orang yang melayani tidak akan bertumbuh rohaninya. Komunitas dan pertumbuhan rohani dalam pelayanan. Komunitas merupakan sarana penting dalam proses pertumbuhan spiritual. Karakter, perspektif memandang segala sesuatu. Bertumbuhnya itu di komunitas. Bapak Ibu, mungkin kita merasa begini, aku bisa bertumbuh kok sendiri. Aku tiap minggu nonton YouTube kok bisa bertumbuh. Aku semakin pintar belajar sama pendeta ini yang hebat teologi. Mungkin kita bisa bertumbuh di sisi itu, teologi. Tetapi bertumbuh dalam hal kasih, karakter, ketika benturan, ketika beda pendapat, ketika bekerja melayani, itu kita tidak mendapatkan itu. Padahal yang namanya pertumbuhan itu harus komprehensif. Teologinya bertumbuh, pengalaman hidupnya bertumbuh, kasihnya bertumbuh, kepekaannya bertumbuh, manajemen konfliknya bertumbuh. Itu ada di dalam komunitas. Pelayanan bersama harus disertai dengan pertumbuhan rohani bersama. Kalau sampai kemudian ya, barengan terus, pelayanan terus, tapi nggak bertumbuh-tumbuh, itu pasti ada yang salah. Karena itu tiap orang yang memberi diri dalam pelayanan harus memiliki komitmen menghidupi Injil. Ini penting, komitmen menghidupi Injil dan hidup untuk Injil. Komitmen menghidupi Injil itu berarti begini, segala keputusan yang kita ambil dalam pelayanan itu semuanya berorientasi pada kebenaran firman.
dalam hidup untuk Injil itu artinya mempersembahkan diri, hidup di dalam kekudusan, dalam kasih kepada Tuhan sebagai apa yang kita pertanggungjawabkan. Hal ini akan terjadi jika pribadi dan komunitas telah dihidupi terlebih dahulu melalui Injil. Artinya orang itu sudah mendapatkan karunia keselamatan. Karena itu pertumbuhan spiritual lebih penting daripada aktivitas pelayanan. Bapak Ibu, saya mau katakan, untuk apa kita melayani? Kalau kita nggak bertumbuh. Seberapa waktu yang kita pakai, seberapa banyak, berapa tahun kita melayani, tetapi kita gitu-gitu saja, percuma. Bapak Ibu, beri diri dalam pelayanan, tapi harapkan satu hal yang esensial. Aku ingin bertumbuh. Jadi Bapak Ibu, kalau memangnya ya, dalam sisi pelayanan, maka yang paling penting adalah saya berharap majelis-majelis yang baru, pengurus aktivis, pemuda, remaja, guru-guru sekolah minggu, semuanya ada dalam sebuah komunitas, kita bertumbuh di dalamnya. Komunitas dan relasi para pelayan. Ini berarti tentang relasi. Semua orang harus menyadari bahwa akar perpecahan bukan terletak di luar atau situasi. Kita itu banyak berantem, gak rukun. Kenapa? Karena gereja kita itu panas, gak ada AC. Bukan, itu situasi. Karena gereja kita itu gak ada orang kayanya. Bukan, itu situasi. Karena gereja kita itu gereja pelosok. Bukan, itu situasi. Karena gereja kita itu gak ada SDM. Bukan, itu situasi. Permasalahan yang sebenarnya adalah permasalahan yang ada dalam hati. Kita berantem kenapa? Hati. Kita beda pendapat kenapa? Hati. Kita tidak puas kenapa? Hati. Kita menghakimi kenapa? Hati. Hati. Masalahnya di sini. Dengan demikian perbedaan dan gesekan pasti tidak terelakkan. Namanya sama-sama berdosa, ya pasti nggak terelakkan, tetapi perpecahan seharusnya bisa dihindarkan. Semangat kebersamaan, pengampunan, dan seterusnya. Bahkan jika ada masukan, bahkan kritikan dari orang lain, kita harus melihat hal tersebut dari perspektif sarana kasih karunia bagi kita. Untung ada yang negur. Bapak Ibu, kadang-kadang kita tidak sadar sedang bersalah. Kita sedang menuju kepada sesuatu kehancuran. Tapi ketika kita diingatkan, berarti anggap saja Tuhan mengasihi kita. Biasanya masalah jodoh, jangan sama itu nah gitu ya. Tapi ini kan masalah pelayanan. Nah, anggap saja sebagai kasih, sehingga punya nilai positif, jangan terlalu baper. Bapak Ibu, mari kita berkomunitas, jangan baper ya. Gampang tersinggung, gampang marah. Sudahlah, jangan baper. Kalau kita mau pelayanan, jangan baper. Tahu baper? Mem tahu baper, Mem? Bawa perasaan. Belum tahu ya? Omnya tahu ya, bawa perasaan baper. Kira-kira begitu ya. Bawa perasaan baper apa gitu. Aduh, aku kok ini, aduh aku kok gitu ya. Itu namanya baper. Sebab setiap orang yang sudah berada di dalam Kristus pasti memiliki kesatuan. Inilah yang mengikat kita. Kesatuan spiritual yang fundamental. Satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, dan satu Allah. Apa kurang? Saya pikir ini cukup mempersatukan kita, makanya sudahlah ya. Oke, beda pendapat apa? Oke, biasa, kita pokoknya satu. Pelayanan dan manajemen pelayanan. Allah membenci ketidakteraturan. Pelayanan harus dilaksanakan secara teratur melalui perencanaan, persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan seterusnya. Semua sistem pengetahuan manajemen yang kita ketahui, semuanya harus diterapkan. Saya tidak mau gereja ini menganut sistem mengalir dalam roh. Ayo rapat, gak usah. Ayo persiapan buat rundown, gak perlu. Menunggu gerakan Roh Kudus. Please. Jangan seperti itu, enggak ya. Semoga tidak ada yang seperti itu. Tapi ya ada gereja yang seperti itu, gak usah, rapat itu setan. Sistem itu sesat. Jangan ya, kita harus persiapan. Karena itu diperlukan manajemen pelayanan yang terdiri dari sistem program untuk efektivitas dan efisien pelayanan dan penggembalaan dan pengembangan jemaat. Tujuan sistem dibentuk untuk efisien dan efektivitas pelayanan dan pengembangan jemaat. Ini penting Bapak Ibu, orientasinya apa? Jemaat berkembang, bertumbuh secara rohani. Saya mau tanya dulu, apa bedanya efektif dan efisien?
Beda Pak, iya bedanya apa? Efektif. Efektif itu kinerja yang jitu untuk mencapai sesuatu. Efisien itu berarti kita mencapai tapi dengan modal atau pengorbanan yang kecil. Itu efisien. Kalau seumpamanya ada nyamuk, kita bunuh pakai bom atom, efektif enggak? Efektif banget. Gitu. Kita bunuh nyamuk nih pakai bom atom, sangat efektif, tapi tidak efisien. Gitu. Paham ya? Nah kalau kita seumpamanya bunuh nyamuk pakai sapu lidi yang satu itu, efektif enggak? Sama sekali enggak efektif. Efisien enggak? Efisien, karena hanya bondo satu lidi. Nah yang dimaksud di sini adalah kita membuat satu sistem yang efektif dan efisien untuk mengembangkan jemaat. Kinerja yang jitu, tetapi juga kita tidak boros energi, boros pikiran. Makanya Bapak Ibu, kalau bisa mengikis birokrasi, kikis birokrasi, kadang-kadang gereja-gereja macam kayak kita itu ya, waduh birokrasinya itu jelimet, satu keputusan aja rapat, panjang lebar, sampai menjadi fosil. Nah, kita harus mengikis birokrasi. Kenapa? Karena kadang-kadang pada layanan jemaat, pokoknya itu tidak menyalahi firman Tuhan, sudah jalankan saja. Yang penting kebersamaan, kemudian attitude, semuanya berjalan dengan baik. Saya pikir itu menjadi prioritas, ya Bapak Ibu sekalian. Efektif dan efisien. Sistem harus berpusat pada orang, bukan sekadar kegiatan dan kesibukan. Banyak gereja Bapak Ibu yang mendefinisikan begini, yang namanya gereja yang bertumbuh adalah gereja yang banyak kegiatan. Tidak. Kadang-kadang ada pokoknya makan-makan, pokoknya ngajak ini ngajak itu, merasa diri sudah bertumbuh. Tidak. Karena yang sebenarnya yang perlu dilayani adalah orang-orangnya. Gitu loh. Jadi kita sekarang harus berorientasi pada orang. Contohnya, nanti ketika kita sudah memiliki 2 ibadah dan seterusnya Bapak Ibu, lalu kemudian ada pemuda nih, ada pemuda. Nah, yang tetap kita lihat adalah jiwa, yang tetap kita lihat adalah orang. Kita harus open, terbuka. Saya mau tanya, kalau ada pemuda, siapa yang nyapa duluan? Yang sudah merasa tua? Kalau Om Nyo kan buanter itu ya, sudah terdengar itu pasti nyapa duluan. Mungkin ya, Bapak Ibu, kalau kita lihat itu sebagai orang, orientasi kita melayani adalah untuk orang, jiwa, pemuda yang datang kita hargai. Dari mana? Baru pertama kali datang ya. Kalau orang-orang tua itu nyambut, anak-anak muda, anak-anak sekolah minggu, mereka itu tidak akan pernah melupakan kita. Kalau mereka diberikan kesempatan, diberikan peluang, mereka akan melayani kita baik-baik. Makanya Bapak Ibu, nanti ke depan, siapapun yang ada di tempat ini, anak-anak ya, meskipun bagaimana tingkahnya, jiwa orang. Ya. Ada pemuda datang, jiwa orang. Miskin, kaya, pada dasarnya jiwa orang. Sudah, kita perhatikan jiwa. Saya pernah ditanya, Pak Dodi dari mana? Saya nyebutkan merek. Dari sini. Oh, yang gerejanya itu dingin ya? Iya Pak. AC-nya dingin, orang-orangnya juga dingin. Gitu. Termasuk teman saya khotbah gitu ya. Waduh, berusaha menghangatkan suasana Bapak Ibu. Dia tuh sudah seru. Wah, gini cerita gitu ya, sambil gini-gini gitu ya. Jemaat itu bisa. Itu langsung drop, langsung down, langsung kacau itu. Kamu kacau tadi. Iya, latih sama enggak Bapak Ibu ya, yang kayak gitu tuh aduh mohon tidak terjadi di tempat ini ya. Jangan sampai menjadi gereja yang dingin. Segala peraturan terkait dengan pelayanan tidak boleh menggantikan dan bertentangan dengan nilai kebenaran firman Tuhan. Ini penting. Bapak Ibu dan saya, kita semua perlu teratur. Iya, buat peraturan. Jangan buat peraturan yang aneh-aneh. Dilihat semuanya apakah melanggar firman Tuhan atau tidak. Jika melanggar, ya mari kita beresi.
jangan pakai lagi. Contohnya gini ya, sederhana, saya pernah ketemu dengan jemaat, Ibu kenapa nggak ikut perjamuan kudus? Ya Pak Rudi, karena saya tidak memakai baju putih. Loh kenapa nggak pakai baju? Iya, karena sakramen perjamuan kudus itu suci. Jadi kalau saya tidak memakai baju putih itu rasanya, lalu gereja memberikan peraturan yang sama. Dia ternyata hidup dan besar di lingkungan gereja yang menetapkan perjamuan kudus harus pakai baju putih. Peraturan itulah yang kemudian membentuk sikap hidup. Dan itu tidak alkitabiah, tapi terbawa. Pada waktu terbawa, dia nyaman dengan kesalahan-kesesatan itu. Bapak Ibu, mari kita pikirkan sebuah peraturan, sebuah komitmen hidup yang semuanya tidak boleh bertentangan dan tidak menggantikan firman Tuhan. Karena kalau kita nanti akan memasuki visi dan capaian, salah satu yang ribet adalah pada waktu kita mengambil keputusan. Itu dia, pengambilan keputusan. Kemarin saya kasih bocoran sedikit. Contohnya, tujuan, cara, motivasi, dampak. Kemudian tentang karakter Allah, kasih, kudus, adil. Kemudian tentang pemikiran-pemikiran sederhana sebagai pelengkap ini, benar apa salah, penting atau tidak penting, menjadi batu sandungan atau tidak, memuliakan nama Tuhan atau tidak. Ini semuanya menjadi pertimbangan kita. Jangan berdasarkan seneng gak seneng. Jangan berdasarkan dulu ya wis begini. Jangan, gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini sebagai pertimbangan kita supaya apa? Pengambilan keputusan kita itu sungguh memperlengkapi pelayanan kita, tidak mengotori dengan dosa. Saya berhenti sampai di sini tentang filosofi. Mohon maaf kalau memang agak berbeda selama ini. Tapi Bapak Ibu boleh bertanya, boleh berdiskusi.